Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi kami, yaitu persamaan dasar akuntansi. Yang pertama yaitu terminologi dasar akuntansi. Terminologi ini adalah istilah-istilah dalam dasar akuntansi. Yang pertama yaitu kejadian. Kejadian adalah suatu kejadian yang umumnya merupakan sumber atau penyebab dari perubahan aktiva, kewajiban, dan ekuitas. Kejadian ini bisa bersifat eksternal maupun internal. Yang kedua yaitu transaksi. Kejadian eksternal yang melibatkan transfer atau pertukaran dua entitas atau lebih. Yang ketiga yaitu akun. Catatan sistematis yang memperlihatkan pengaruh dari transaksi dan kejadian lainnya terhadap unsur tertentu. Misalnya aktiva, kewajiban, dan seterusnya. Akun yang terpisah digunakan untuk setiap aktiva, kewajiban, pendapat, beban, dan modal. Selanjutnya adalah akun real dan nominal, yaitu akun-akun aktiva, kewajiban, dan ekuitas. Akun-akun ini muncul pada neraca. Selanjutnya yaitu buku besar. Buku besar adalah buku yang mengandung akun-akun. Buku besar ini pada umumnya berisi semua akun aktiva, kewajiban, ekuitas pemilik, pendapatan, dan beban. Buku besar pembantu mencatat rincian yang berhubungan dengan akun-akun buku besar umum tertentu. Selanjutnya yaitu jurnal, buku pencatatan awal di mana transaksi dan kejadian lainnya dicatat pertama kali. Selanjutnya yaitu pemindah bukuan. Pemindah bukuan adalah proses pemindahan fakta-fakta dan angka-angka dari jurnal ke akun buku besar. Selanjutnya yaitu neraca saldo. Daftar semua akun terbuka dalam buku besar beserta saldonya. Selanjutnya yaitu ayat jurnal penyesuaian. Ayat jurnal penyesuaian ini adalah ayat yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk memperbarui semua akun menurut akuntansi aktual agar laporan keuangan yang bisa dibuat. Selanjutnya yaitu laporan keuangan. Keuangan ini memiliki 4 laporan umum. Yang pertama yaitu neraca yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada akhir suatu periode. Yang kedua yaitu laporan laba rugi yang mengukur hasil-hasil operasi selama periode bersangkutan. Yang ketiga yaitu laporan arus kas yang melaporkan kas yang disediakan dan digunakan oleh aktivis operasi, investasi, dan pembiayaan selama satu periode. Dan yang terakhir yaitu laporan laba ditahan yang merekonsiliasi saldo akun laba ditahan dari awal periode sampai akhir. Selanjutnya yaitu ayat jurnal penutup. Ayat jurnal penutup ini yaitu proses formal yang dipakai untuk mengurangi semua akun nominal menjadi nol dan menentukan serta mentransfer laba rugi atau laba bersih dari akun ekuitas pemilik yang juga disebut menutup buku besar atau menutup buku atau menutup saja. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu pengertian persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi adalah perhitungan yang nantinya bisa memproyeksikan kekayaan, hutang, serta modal yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Yang kedua yaitu prinsip persamaan dasar akuntansi. Secara matematis yaitu menghubungkan antara harta perusahaan dengan hutang serta modal. Yang ketiga yaitu rumus persamaan dasar akuntansi. Rumus persamaan dasar akuntansi ini yaitu harta sama dengan hutang ditambah dengan modal. Baik, selanjutnya untuk manfaat persamaan dasar akuntansi. Yang pertama yaitu menjadi sumber catatan yang nantinya bisa mempermudah proses pencatatan transaksi keuangan. Yang kedua yaitu sebagai sarana untuk memeriksa besarnya saldo yang masuk maupun yang keluar dari rekening perusahaan. Yang ketiga yaitu sebagai sarana koreksi ketepatan antara saldo pada sisi aktiva maupun sisi pasiva. Baik, untuk selanjutnya yaitu akun-akun dalam persamaan dasar akuntansi. Yang pertama yaitu harta. Harta adalah semua milik atau kekayaan perusahaan baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang dapat dinilai dengan uang. Pada umumnya harta dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama yaitu harta lancar, yaitu uang tunai dan harta lain yang diharapkan dapat dicairkan menjadi uang tunai dalam jangka waktu 1 tahun atau kurang melalui operasi normal perusahaan. Yang termasuk golongan ini yaitu yang pertama kas. Kas itu adalah semua uang tunai dan surat berharga yang berfungsi sebagai uang tunai. Yang ketiga yaitu piutang. Piutang adalah tagihan kepada pihak lain tanpa perjanjian tertulis yang pelunasannya terjadi dalam jangka pendek atau di bawah 1 tahun. Selanjutnya yaitu wesel tagih, yaitu tagihan kepada pihak lain dengan perjanjian tertulis yang pelunasannya terjadi dalam jangka pendek atau di bawah 1 tahun. Selanjutnya yaitu perlengkapan, barang habis pakai yang digunakan untuk kegiatan perusahaan dalam jangka waktu di bawah 1 tahun. Selanjutnya yaitu beban dibayar di muka, yaitu beban yang dikeluarkan tetapi belum menerima manfaatnya atau belum menjadi kewajiban, seperti sewa dibayar di muka.
Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi ini. 2. Investasi jangka panjang atau long-term investment, yaitu investasi yang dimaksudkan untuk menguasai perusahaan atau memperoleh penghasilan tetap. Investasi jangka panjang adalah suatu penanaman modal di dalam perusahaan lain dalam jangka waktu yang panjang. Selain itu juga untuk memperoleh laba atau keuntungan dan mengontrol perusahaan tersebut. Harta tetap atau fixed assets adalah harta berwujud yang dipergunakan dalam operasi perusahaan yang mempunyai umur ekonomis lebih dari 1 tahun atau yang bukan merupakan barang dagangan yang akan dijual. Yang termasuk dalam golongan ini adalah kendaraan, peralatan kantor, mesin-mesin, gedung, dan tanah. Harta tetap dalam penggunaannya secara bertahap akan menyusut atau berkurang nilai kegunaannya kecuali tanah. 4. Harta tak berwujud, yaitu harta yang berupa hak-hak istimewa atau posisi yang menguntungkan perusahaan. Harta ini antara lain hak paten, yaitu hak tunggal yang diberikan oleh pemerintah melalui Direktorat Paten kepada seseorang atau badan untuk penemuan baru. Contoh penemuan produk formula. Hak cipta adalah hak tunggal yang diberikan oleh pemerintah kepada seseorang atau badan untuk memperbanyak dan memperjual hasil karya seni atau karya intelektual. Contoh menulis buku, mencipta lagu. Hak merek adalah hak tunggal yang diberikan oleh pemerintah melalui seseorang atau badan untuk menggunakan cap, nama, logo, lambang, atau merek usaha. Franchise adalah hak tunggal atau istimewa yang diperoleh suatu usaha dari pemerintah, orang, atau perusahaan lain. Contoh franchise dari Kentucky Fried Chicken. Goodwill adalah suatu nilai lebih yang dimiliki oleh suatu perusahaan karena adanya keistimewaan tertentu, misalnya karena letak strategis, merek terkenal, personalia yang profesional, pelayanan yang memuaskan, dan lain-lain. 5. Harta lain-lain, yaitu harta yang tidak dapat dikelompokkan pada kriteria di atas, misalnya mesin yang tak terpakai, tanah yang tak dijadikan tempat usaha. Hutang atau kewajiban atau liabilities, yaitu suatu kewajiban yang harus dibayar kepada pihak lain dalam jangka waktu tertentu. Hutang dibagi menjadi 2 golongan, hutang lancar dan hutang jangka panjang. 1. Hutang lancar atau current or short-term liabilities, yaitu suatu kewajiban yang harus dibayar dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun. Yang termasuk golongan ini adalah hutang usaha atau account payable, yaitu utang jangka pendek yang tidak disertai perjanjian tertulis. Contoh utang yang timbul akibat pembelian secara kredit. Wesel bayar atau notes payable, yaitu utang jangka pendek yang disertai perjanjian tertulis. Beban yang harus dibayar, misalnya utang gaji. Pendapatan diterima di muka, misalnya sewa yang diterima di muka. 2. Hutang jangka panjang atau long-term liabilities, yaitu kewajiban yang harus dibayar dalam jangka waktu yang relatif lama atau lebih dari 1 tahun. Jika sebagian atau seluruh utang tersebut telah jatuh tempo, maka bagian yang telah jatuh tempo tersebut menjadi utang jangka pendek. Yang termasuk dalam golongan ini antara lain pinjaman obligasi. Obligasi adalah surat bukti hutang perusahaan kepada pemegang obligasi disertai pembayaran bunga sesuai tingkat bunga yang disepakatin. Hutang hipotek, yaitu utang jangka panjang dengan jaminan harta tetap. C. Modal, yaitu kekayaan pemilik perusahaan atau hak milik atas harta perusahaan. D. Pendapatan, yaitu penambahan modal perusahaan yang berasal dari kegiatan usaha. Pendapatan dapat dibedakan menjadi pendapatan operasional, yaitu pendapatan yang diperoleh dari usaha pokok atau utamanya. Pendapatan non-operasional, yaitu pendapatan yang diperoleh di luar dari usaha pokok atau utamanya, misalnya dari pendapatan bunga, pendapatan komisi, laba penjualan aktiva, dan lain-lain. E. Beban, yaitu pengorbanan yang dikeluarkan untuk memperoleh hasil. Beban dapat dibedakan menjadi beban operasional atau beban usaha, yaitu beban yang dikeluarkan untuk dapat mendapat hasil dari usaha pokoknya, misalnya beban gaji, beban listrik, telepon, dan lain-lain.
beban di luar usaha atau beban non-operasional, yaitu beban yang dikeluarkan yang tidak ada hubungannya dengan usaha pokok atau utamanya. Misalnya beban bunga, rugi, penjualan aktiva. Perbedaannya, jurnal umum terdiri dari 2 kolom, yaitu debit dan kredit, untuk mencatat semua transaksi yang dilakukan oleh perusahaan. Bentuk dari jurnal ini terdiri atas kolom tanggal, akun, keterangan, referensi atau ref, dan jumlah yang terdiri atas kredit dan debit. Semua transaksi hanya dicatat pada satu jurnal saja, jurnal khusus. Terdiri dari banyak kolom, hanya digunakan untuk mencatat transaksi sejenis dan sering terjadi. Bentuk jurnal disesuaikan dengan kolom-kolom yang diperlukan dalam mencatat transaksi sejenis. Transaksi yang terjadi harus dicatat sesuai dengan jenisnya dalam beberapa jenis jurnal yang berbeda. Baiklah teman-teman, di sini ada contoh pencatatan pada jurnal umum dan contoh pencatatan pada jurnal khusus. Teman-teman bisa lihat di sini ya. Kesimpulan, persamaan dasar akuntansi adalah perhitungan yang nantinya bisa memproyeksikan kekayaan, hutang, serta modal yang dimiliki perusahaan tersebut. Dalam persamaan dasar akuntansi terdapat beberapa akun, yaitu harta, hutang, modal, pendapatan, dan beban. Jurnal dibagi atas 2, yaitu jurnal umum dan jurnal khusus. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.